Perkenalkan, nama saya Muhammad Prakoso dari program studi manajemen ning belakang 092. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan UAS dengan berjudul Big Life Choice Personal Decision Management, yaitu mengenai bagaimana saya akan mengambil keputusan yang akan mempengaruhi masa depan saya menggunakan pendekatan manajerial dalam pengambilan keputusan. Dalam kehidupan, setiap orang pasti akan dihadapkan pada berbagai pilihan penting. Begitu pula dengan saya. Ada 3 keputusan besar yang menurut saya sangat menentukan masa depan, yaitu yang pertama, memilih antara melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 atau langsung bekerja setelah lulus. Yang kedua, memilih bekerja di perusahaan atau membangun usaha sendiri. Ketiga, menentukan bidang karir yang ingin saya tekuni dalam dunia manajemen. Dari pilihan tersebut, saya lebih fokus pada keputusan melanjutkan S2 atau langsung bekerja, karena keputusan ini akan menentukan arah karir, kemampuan profesional, kondisi finansial, serta pengembangan diri saya di masa depan. Keputusan ini sangat penting karena setiap pilihan memiliki keuntungan dan tantangan masing-masing. Jika saya salah mengambil keputusan, saya mungkin kehilangan kesempatan yang lebih baik di masa depan nanti. Untuk memahami kebutuhan saya melakukan analisis sederhana menggunakan metode need assessment. Dari sisi tujuan karir, saya ingin memiliki pekerjaan yang stabil dengan peluang promosi yang baik. Dari sisi pengembangan diri, saya ingin terus meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing dengan dunia kerja yang semakin kompetitif. Dari sisi ekonomi, saya juga mempertimbangkan kondisi keuangan keluarga saya sehingga keputusan yang diambil harus realistis. Sedangkan dari sisi pengalaman, saya menyadari bahwa pengalaman kerja juga sangat penting sebagai bekal pengembangan karir di masa depan nanti. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa saya membutuhkan keseimbangan antara peningkatan kompetensi, pengalaman kerja, dan kondisi finansial. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya menyusun 3 alternatif keputusan. Alternatif pertama, langsung melanjutkan studi S2 setelah lulus S1. Keuntungannya adalah saya dapat meningkatkan kompetensi akademik lebih cepat dan memiliki peluang karir yang lebih tinggi pada masa depan. Namun, resikonya adalah membutuhkan biaya yang cukup besar serta belum memiliki pengalaman kerja. Untuk alternatif yang kedua adalah langsung bekerja. Keuntungannya saya memperoleh penghasilan, pengalaman kerja, serta dapat memahami kebutuhan dunia industri secara langsung. Namun, pengembangan pendidikan formal akan tertunda sehingga kesempatan memperoleh gelar magister menjadi lebih lama. Untuk alternatif ketiga, bekerja terlebih dahulu sambil mempersiapkan studi S2. Pilihan ini memberikan kesempatan memperoleh pengalaman kerja sekaligus menabung biaya pendidikan. Namun resikonya adalah membutuhkan kemampuan manajemen waktu yang baik karena harus membagi fokus antara pekerjaan dan pendidikan. Selanjutnya saya akan melakukan analisis probabilitas terhadap ketiga alternatif tersebut. Alternatif pertama, memiliki peluang meningkatkan kompetensi akademik yang tinggi, namun memiliki resiko finansial yang cukup besar. Alternatif kedua, memiliki peluang memperoleh pengalaman kerja yang tinggi serta kondisi finansial yang lebih baik, tetapi pengembangan akademik menjadi lebih lambat. Sedangkan alternatif ketiga, memiliki peluang memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan pendidikan secara bertahap. Walaupun tantangan lebih besar dalam mengatur waktu, alternatif ini memberikan manfaat yang paling seimbang. Dari hasil analisis tersebut, saya menilai alternatif ketiga memiliki tingkat keberhasilan yang paling tinggi apabila dijalankan dengan disiplin, terencana, yang baik. Saya juga melakukan cost benefit analysis. Dari sisi biaya, melanjutkan S2 secara langsung membutuhkan biaya kuliah dan biaya hidup yang cukup besar. Sedangkan bekerja terlebih dahulu memberikan keuntungan berupa pendapatan, pengalaman, relasi profesional, dan
kesempatan mempersiapkan dana pendidikan. Jika dibandingkan secara keseluruhan, manfaat jangka panjang dari bekerja sambil mempersiapkan studi S2 lebih besar dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, alternatif ini menjadi pilihan yang rasional bagi kehidupan saya saat ini. Untuk keputusan yang terakhir, berdasarkan seluruh analisis yang telah saya lakukan, memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu sambil mempersiapkan studi S2. Keputusan ini dipilih karena memberikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, pengalaman kerja, dan pengembangan kompetensi akademik. Dengan pengalaman kerja terlebih dahulu, saya juga dapat mengetahui bidang yang benar-benar saya ingin tekuni, sehingga ketika melakukan S2 nanti saya dapat memilih program studi yang sesuai dengan tujuan karir saya. Untuk merealisasikan keputusan tersebut, saya menyusun rencana tindakan. Dalam 1 tahun pertama saya lulus, saya akan fokus mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang manajemen. Selanjutnya saya akan meningkatkan kemampuan pelatihan, sertifikasi, dan seminar agar memiliki daya saing yang lebih baik. Saya juga akan menyisihkan sebagai penghasilan sebagaimana tabungan pendidikan. Dalam waktu sekitar 2 tahun hingga 3 tahun ke depan, saya akan menargetkan untuk melanjutkan studi S2 dengan bekal pengalaman kerja, kesiapan finansial, dan tujuan karir yang lebih jelas. Dari tugas ini saya belajar bahwa pengambilan keputusan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan perasaan atau keinginan. Seseorang manajer harus mampu mengumpulkan informasi, menganalisis berbagai alternatif, mempertimbangkan resiko dan manfaat, kemudian memilih keputusan yang paling rasional berdasarkan data dan kondisi nyata. Proses ini juga membuat saya lebih percaya diri dalam menentukan arah masa depan, karena setiap keputusan memiliki dasar analisis yang jelas. Saya menyadari bahwa keputusan terbaik bukan selalu yang paling mudah, tetapi keputusan yang paling sesuai dengan tujuan jangka panjang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau perilaku saya kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.